orang seringkali merasa kurang beruntung atau sial katakanlah, itu bisa diatasi dengan Oh bisa Pak, ya. bisa Pak, bisa diatasi. Mudah banget sebenarnya. Ya. Kalau kurang beruntung, jadi saya itu ibaratnya seperti saya sampaikan ya. Anda, ini yang sering saya kejadian dan ini kebanyakan begitu. Anda tidak tahu masa depan. Ya. Masa depan seperti dari Malang ke Surabaya lewat tolnya di Singosari. Dalam keadaan gelap sekali. Kamu sudah siap di Malang sudah siapkan mobilnya, sudah siapkan sopirnya, sudah siapkan istrinya, sudah siapkan bensinnya. Ya, begitu Anda mau dalam keadaan gelap, tolnya di Singosari itu jalan yang luar biasa. Anda sukses. Begitu Anda mulai putar mobilnya mau bergerak, nanti kalau banyak gembos, berhentilah dia. Nanti kalau ada maling, garong, berhentilah dia. Yang harusnya 1 jam sudah sampai tempat bagus, bisa sehari, bisa 10 hari, bisa 10 tahun, bisa seumur hidup nggak sukses karena dia tidak mempersiapkan semuanya dengan baik dan tidak tahu kapan waktunya masalahnya. Seperti juga Anda mau menjadi seorang pemimpin, kadang-kadang kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, ini yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan masalah Anda. Ya. Jadi semacam tutorial gitu ya, bagaimana tadi itu kan orang tidak kunjung jalan, itu kan seperti ragu-ragu Pak ya. Betul Pak. Ya, seseorang itu juga bisa dilihat penyakitnya Pak. Ya. Nanti Pak Zen bisa saya tunjukkan Pak ya. Ini semacam apa namanya, hanya angka-angka Pak, tapi kita bisa membaca. Angka-angka yang bisa dibaca, bentuk-bentuk yang bisa dibaca. Seseorang itu punya, oleh karena itu kenapa seseorang harus tahu jam lahir, hari lahir. Kalau di majalah itu Pak, itu cuma tahun lahir, atau juga Scorpio, bulan lahir ya. Masa kalau Scorpio patah hati, sedunia patah hati, nonsen. Jangan percaya, itu majalah koran ya. Itu majalah koran, majalah koran yang menjual korannya. Tapi kalau kita mau, kita harus tahu semuanya dengan baik dan bisa dibaca Pak. Statistik Pak, statistik. Pak, kembali tadi Pak, untuk menghindari masalah-masalah sial atau meraih keberuntungan, ini strateginya bagaimana Pak? Apa? Strateginya. Strateginya. Baik, bagus. Jadi sebenarnya kita harus tahu diri sendiri. Kita harus tahu diri sendiri. Kalau di dalam pasar perjuangan apapun, kita harus tahu siapa kita. Kita harus tahu kelemahan kita. Kita harus tahu bakat kita. Kita harus tahu kita punya apa. Kelebihan kita apa. Dan kita harus tahu lawan kita. Kalau di dalam perjuangan hidup, kepemimpinan atau pasar, harus tahu lawan kita. Kita mau maju perang nggak tahu lawan kita. Iya, bisa menang, bisa kalah. Kalau kita tahu diri kita dan tahu lawan kita, dalam 100 kali pertemuan pasti menang. Tapi kalau Anda tidak tahu siapa saya, aku sopompo, dan tidak tahu lawan Anda, 100% pasti kalah. Itu strategi bisnis yang menurut saya, ini strategi sudah kira-kira 3.000 tahun yang lalu Pak. Namanya strategi Sun Tzu. Dan itu sampai sekarang masih dipakai dan dipelajari dan dipelajarkan di lembaga pertahanan nasional. Oh begitu. Nah, terkait Feng Shui gimana Pak itu untuk meraih keberuntungan itu? Jadi gini, kita meraih keberuntungan ada namanya siklus Pak. Siklusnya itu ada naik turun. Nah, kita, kalau saya sebagai seorang yang akan membantu, saya katakan tahun depan ada rezeki. Tapi saya akan bicara dulu tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu dalam 1 menit. Apakah benar? Kalau dia ngomong, oh iya Pak, saya pernah kejadian ini, pernah ini, berarti kita bisa memprediksi masa depan secara 70%, 80%. Saya nggak bilang 100%. 100% itu tergantung daripada doanya, tergantung dari yang kuoso, benar Pak ya? Tergantung pada sikap kita, semangat kita, kerja keras kita. Kalau saya katakan, wah kamu bisa jadi kaya, katanya Pak Hati kaya, menunggu kaya dari mana burung? Bisa Pak, nggak bisa Pak. Jadi sebenarnya kalau kita tahu kemampuan kita, ya kita kerjakan yang kita mampu dong. Jangan mencari sesuatu yang di luar kemampuan. Kecuali kalau Anda dibantu oleh orang-orang yang
punya strategi yang sama. Soalnya sekarang banyak orang, kita punya kemampuan, punya strategi, punya kreativitas, dibantu orang yang bagus akan sukses. Tapi banyak orang sekarang cuma hanya sekedar kerja, begitu bosnya nggak ada langsung ya sudah. Sebenarnya itu Pak kunci jawabannya. Iya. Tapi kesuksesan tadi dan meraih keberuntungan tadi itu bisa dengan pola penataan tadi Pak ya? Ya. Penataan kantor, penataan rumah. Penataan meja kerja penting Pak. Oh iya. Penataan meja kerja ada hitungannya, di fungsi itu penataan meja harus menghadap mana. Kalau misalnya juga ada penataan bagaimana seseorang itu bisa diketahui sifatnya Pak. Oh. Ya, misalnya Bapak ya itu ada angkanya Pak. Itu ilmu Pak. Oh gitu ya. Iya. Seperti Bapak, misalnya Bapak ini sebagai meskipun sudah usia artinya ya belum tua, masih muda. Tapi Bapak punya sifat bagaimana? Itu bisa ketahuan Pak, bisa ketahuan Pak. Dari angka itu. Iya, misalnya begini Pak. Nah, ini kunci jawabannya Pak ya. Ya. Kelahiran Bapak tahun berapa Pak? Saya 60. Tahun 60 Pak ya. Iya. 60. Saya ambil tahun 60 Pak. Ini Pak. Iya. Maaf ya. 60. Ya, 60. Oke, 4 Pak. Bapak di sini tahun 40. Berarti Bapak wanita dewasa Pak. Pasien laki-laki model wanita dewasa, mandiri Pak, bisa semuanya Pak, tanpa dijantu jalan Pak. Kalau saya ketemu dengan Bapak yang model gitu, saya akan beritahu Bapak luar biasa, Bapak orang sukses Pak, Bapak bisa luar biasa Pak. Jadi kalau kita ketemu seorang anak kecil, misalnya sudah tua, gayanya anak kecil, saya ngomong, wow, hari ini permainan game apa yang bagus ya? Waduh, kemarin buat apa ya? Wah, luar biasa. Bawakan kue-kue Pak, kena Bapak Pak. Disesuaikan ya? Iya Pak. Nah kalau pasien itu mirip orang tua Pak, ya punya sifat seperti orang tua, saya ngomong, saya akan bicara baik pasien. Iya. Terima kasih Pak Sen. Iya. Bagus Pak Sen. Tanpa komentar. Iya, karena orang tua itu biasanya cerewet Pak. Kalau anak kecil biasanya suka nunjukin mainan Pak. Kalau wanita dewasa itu orangnya kalem, nggak mau yang aneh-aneh dan bicaranya tegas Pak. Itu Pak Sen. Iya.